Hola, Valentina is still here and you're watching Valentina's Diary. That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Masih di Melaka nih, kita lanjut yuk eksplor kota merah penuh sejarah ini. Salah satu jajanan terkenal di Melaka adalah cendol. Sebenarnya mirip-mirip lah sama cendol Indonesia. Tapi karena tempat ini selalu rame, aku jadi penasaran dong buat nyobain. Entah aku yang bukan pecinta cendol, atau memang cendol ini rasanya biasa aja menurutku. Padahal saat itu aku order salah satu cendol rekomendasinya. Tapi namanya juga lagi haus, ya tetap habis aja. Hehe. Oke, let's move on. Keunikan lain dari kota Melaka adalah murals-nya, atau bahasa Indonesianya lukisan dinding. Ada berbagai mural yang bisa ditemui di beberapa bangunan di Melaka, seperti mural orang utan, bunga, dan gadis Melayu. Keren gak sih? Oh ya, ada satu aktivitas yang gak boleh kalian lewati ketika sedang berkunjung ke Melaka, yaitu naik kapal menyusuri sungai atau yang dikenal dengan sebutan river cruise. Dengan harga Rp20 untuk mahasiswa internasional, aku dapat menikmati pengalaman ala-ala di Venice, Italia. Oke, karena ini perjalanan yang agak panjang, jadi aku sambil ceritain sejarah kota cantik ini ya. Pelabuhan Melaka menjadi tempat perhentian utama bagi para pedagang untuk mengisi kembali persediaan makanan mereka dan mendapatkan air tawar dari mata air pegunungan. Pada tahun 1511, kekuasaan Melayu berakhir, yaitu ketika seorang raja muda Hindia Portugis bernama Alfonso de Albuquerque menaklukkan Melaka. Selama abad ke-16, Melaka berkembang menjadi pelabuhan perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Para pedagang India, Arab, dan Eropa secara teratur berkunjung ke pelabuhan ini. Dan Portugis menyadari keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah saat kapal-kapal melewati pelabuhan. Kemudian, Belanda melancarkan beberapa serangan terhadap Portugis selama 4 dekade pertama di abad ke-17. Pada tanggal 14 Januari 1641, Belanda berhasil mengalahkan Portugis dengan bantuan Sultan Johor. Namun, periode pemerintahan Belanda yang dimulai pada tahun 1641 itu disela oleh Inggris pada tahun 1795. Melaka akhirnya diserahkan kepada Inggris melalui perjanjian Anglo-Belanda pada tahun 1824. Dan pada tahun 1826, Melaka menjadi salah satu permukiman selat asli bersama dengan Penang dan Singapura. Melaka juga sempat berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, yaitu selama Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 16 September 1963, Malaysia dibentuk dengan menggabungkan Malaya dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura, serta Malaka yang turut menjadi bagian dari negara ini. Kemudian pada tanggal 15 April 1989, Melaka dinyatakan sebagai kota bersejarah. Oke, cukup ya pelajaran sejarahnya. Dan saya bagi pihak Perpadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka mengucapkan ribuan terima kasih dan berharap dapat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di masa akan datang.
Malam harinya, aku coba keluar hotel untuk menikmati suasana kota. Bisa dibilang sepi, tapi cukup aman untuk cewek yang traveling sendiri. Waktunya dinner. Aku coba makan di restoran pinggir kali yang sepertinya terkenal di sini. Tempatnya mewah, tapi makanannya menurutku biasa aja. Buat pecinta western food, sekali-kali boleh mampir deh. Hari terakhir di Melaka, aku gunakan untuk mengunjungi Bukit Saint Paul, yang merupakan lokasi gereja Saint Paul. Dibangun pada tahun 1521, gereja Saint Paul adalah gereja tertua di Asia Tenggara. Pas banget kalau berkunjung ke sini di saat matahari terbit, melihat keindahan kota dari bukit, serta merasakan sejarah tempat ini. Untuk sampai ke puncak bukit, kita hanya membutuhkan waktu mendaki kurang dari 15 menit dari alun-alun merah. Eksteriornya sebagian besar berupa reruntuhan dan menyerupai arsitektur Portugis. Ini menggambarkan sejarahnya yang sudah berdiri sejak abad ke-16. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa batu nisan vertikal yang berusia berabad-abad dengan ukiran prasasti Portugis. Kemudian di bawah gereja ini terdapat bangunan bernama A Famosa, yaitu benteng Portugis yang dibangun di Melaka pada sekitar tahun 1511, ketika Portugis menguasai kota ini. A Famosa dikenal juga sebagai Porta de Santiago dan dibangun sebagai salah satu dari benteng Portugis untuk menahan serangan Sultan Mahmud dari era Kesultanan Melaka, serta serangan dari Kerajaan Aceh dan Johor. A Famosa disebut sebagai salah satu peninggalan arsitektur Eropa tertua yang masih ada di seluruh Asia, dan merupakan benteng paling terkenal dan simbolis yang pernah dibangun oleh Portugis. Tiga hari 2 malam rasanya cukup untuk mengeksplor daerah ini dengan berjalan kaki. Maka tiba saatnya untuk kembali menuntut ilmu. Thank you Melaka for creating a new history in my life. Gimana? Seru nggak perjalanan kali ini? Nggak bisa keluar negeri, dalam negeri pun boleh ya. BTW, kabarnya sebentar lagi Malaysia akan buka perbatasan untuk semua warga asing. So, buat kalian orang Indonesia yang pengen jalan-jalan ke Malaysia, wajib banget mampir ke Melaka. Sampai di sini dulu ya perjalanannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar aku makin semangat buka halaman berikutnya. Ciao! Zup!